Shalom dan selamat pagi Bapak Saudara semua. Puji nama Tuhan, kita boleh berada dalam acara virtual Firman Tuhan Allah Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Atas izin Tuhan, kita boleh ada lagi di USBU yang pertama di bulan Oktober 2020. Dan sebelum kita akan melakukan seluruh tugas dan kewajiban kita, sama-sama kita akan beribadah, di mana di pekan ini akan dilayani oleh Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sekaligus mensyukuri penambahan 1 tahun usia bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tanggal 4 Oktober 2020 kemarin menjadi genap 21 tahun. Dengan bangga, saya ingin mengucapkan dalam bahasa Selaru, Kulasoke Hiarat Mamat It Yumu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aramnya Mambialan. Kami datang mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ada bersama-sama di dalam persekutuan ini. Dan biarlah persekutuan ini dapat menjadi berkat bagi kita di USBU dan bulan yang baru ini. Dalam edisi spesial Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ke-21 dari Bumi Duan Lolat, kami persembahkan virtual Firman Tuhan Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aramnya
salerasne tim sarin ribune mamo ete lakuti salatia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan kita di saat ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, Allah yang kami imani dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena di hari ini Engkau masih memberikan bagi kami kehidupan dan berkat. Kami percaya sungguh bahwa ketika kami menikmati kehidupan ini, Engkau juga turut serta menyertai seluruh perjalanan hidup dan aktivitas kami. Dan di pagi hari ini ya Allah, di hari ini, mengawali akan seluruh aktivitas kami di USPU di bulan yang baru ini, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Karena itu sebelum kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami memohon kepadamu ya Allah ya Bapa di sorga. Berikanlah kepada kami kuasa-Mu dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman yang kami baca di saat ini dan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami mengerti dan memahaminya. Dan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus itu jugalah memampukan kami untuk senantiasa memberlakukan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, karya, pengabdian, dan pelayanan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, sebab kini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kebenaran, kami berdoa kepada Allah di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di bulan yang baru, di USPU yang baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di sana. Untuk itu, pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia 30 ayatnya yang ke-1 berakhir pada ayatnya yang ke-24. Beginilah bunyinya. Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memiliki. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentangan, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi dia, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi
kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuh. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisu, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan turi itu akan berdiri di tempat yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24 yang bertemakan karya pemulihan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yeremia pasal 30 sampai pasal 33 ini dia merupakan suatu kesatuan yang utuh yang berbicara tentang pembaharuan yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Janji pembaharuan Allah berisi pemulihan hidup
secara menyeluruh sehingga umat hidup dalam perdamaian, keselamatan, dan pengharapan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dalam kitab Yeremia yang menjadi pokok bacaan kita di hari ini, nubuat Nabi Yeremia yang disampaikan kepada abad yang ke-6 ditujukan kepada bangsa Israel yang mengalami kesengsaraan yang sangat mengerikan. Yeremia sendiri adalah seorang nabi perjanjian lama yang benar-benar sangat berpengaruh besar. Ia lahir di Anatot, sebuah kota kecil di sebelah utara kota Yerusalem. Yeremia ini adalah seorang anak imam yang pada masa pemanggilannya ia bekerja sebagai nabi. Banyak nabi yang menyampaikan pesan Tuhan, dan Yeremia sendiri adalah seorang di antaranya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pesan yang disampaikan Yeremia merupakan pesan yang sangat penting. Mengapa demikian? Pesan itu berisikan tentang konfirmasi perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat itu bangsa Israel seolah-olah telah menjadi lumpuh dan terpuruk total. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa para pahlawannya seperti wanita yang akan melahirkan dan ditimpa kegentaran yang luar biasa, sehingga hanya dapat menjerit-jerit tak berdaya. Itu ada pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tidak ada pemimpin yang dapat diharapkan untuk memulihkan harkat dan martabat bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua yang terjadi itu pada konteks kitab Yeremia karena mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Penyembahan berhala mereka lakukan. Selain itu perbuatan-perbuatan amoral, dan yang lebih tidak nyata lagi, mereka lebih mempercayai nubuat nabi palsu yang meramalkan kejayaan Israel tanpa campur tangan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keadaan yang demikian tidak memungkinkan bangsa Israel untuk bangkit dengan kekuatannya sendiri. Allah dengan jelas menyatakan bahwa akan datang waktunya. Penderitaan dan kegentaran akan berakhir hanya jika Allah sendiri yang mengatakan dan menyampaikan pembaharuan itu terhadap umat yang berdosa. Pembaharuan yang dilakukan Allah adalah pembaharuan yang sejati. Bukan saja Allah menyelamatkan dari bangsa Yehuda untuk selamat saat itu, atau bukan saja pendamaian didapatkan oleh bangsa Israel, tapi tujuan pembaharuan yang Allah lakukan ialah agar bangsa Israel kembali memuliakan nama Tuhan dan kembali meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka sebelumnya. Penghukuman Allah bukanlah akhir dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Allah yang setia dengan janjinya menghukum umatnya karena kasih dan teguran atas kesalahan yang telah mereka lakukan selama masa pembuangan di Babel. Hukuman yang diberikan Allah bersifat untuk mendidik agar mereka mengenal dan mengingat kembali identitas mereka sebagai umat pilihan dan memperbaiki identitas yang sudah rusak dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita tahu bahwa pembaruan yang disampaikan adalah kabar baik yang membawa sukacita dan pengharapan. Karena Allah sejatinya tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah tetap setia kepada umatnya yang memulihkan kehidupan mereka seperti yang diberikannya kepada kita. Janji pemulihan itu agar kita bisa membuka hati dan pikiran kita pada kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk melemah lembutkan kekerasan dan memberikan hati kita dibaharui untuk hal-hal yang sia-sia. Waktu Tuhan untuk bertindak membaharui hidup kita adalah satu kepastian yang tidak perlu diragukan. Kepekaan terhadap kebenaran firman Allah membuat kita masing-masing pribadi mendengar dengan jelas apa yang dikehendaki Allah. Kita diingatkan untuk bersyukur atas karya keselamatan yang dianugerahkan Allah itu bagi kita. Dengan selalu bersyukur kepada Allah, maka kita memberi diri bertumbuh dan menjadi kuat dalam iman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Ucapan syukur kepada Allah sendiri bisa menolong kita untuk semakin diteguhkan dan meyakinkan iman kita bahwa bersama Tuhan dan bersama kuasa Tuhan kita menjadi cakap dan menghadapi pergumulan hidup dan tidak khawatir sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, hidup dibaharui Allah adalah suatu kepastian. Jika kita memang mau hidup dalam kehendak Allah yang kudus, pembaharuan itu diwujudkan dalam tugas kepemimpinan kita, dalam pelayanan kita yang selalu bercirikan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Selain itu, kita harus rendah hati. Untuk itu kita dihadirkan menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga sesama kita pun dapat mengalami pembaharuan hidup lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita yang menghadirkan berkat Allah. Pembaharuan Allah itu memimpin kita untuk meninggalkan kepahitan hidup dan melangkah maju memasuki masa depan yang dipenuhi dengan berkat-berkat Allah. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya, apakah kita sudah bersyukur? Untuk pembaharuan yang Allah lakukan, benarkah kita sudah bersyukur? Memang benar saudara-saudara, bahwa kita diperhadapkan dengan banyak rintangan yang seringkali membuat kita melangkah jauh dari jalan Tuhan. Namun, Ia sendiri tetap menyatakan karya pembaharuan yang menyelamatkan untuk hidup kita. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita bersyukur atas karya pembaharuan yang telah Allah lakukan untuk kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bahkan semua orang yang telah kita jumpai, yang hidupnya telah dan selalu dibaharui oleh Allah. Hari ini, seluruh masyarakat pun mengalami rasa syukur yang sama dan sungguh mengalami pembaharuan yang sama dari Allah. Hari ini seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersyukur atas sukacita besar yang telah Allah anugerahkan untuk 1 tahun usia baru. 21 tahun sudah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibaharui dan dipulihkan Allah dengan berbagai situasi dan kondisi, dengan berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh pemerintahan dan gereja, dengan berbagai keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan, dan situasi pandemi COVID-19 yang baru saja dialami dan dirasakan oleh beberapa orang yang ada di kabupaten kami. Tetapi perbedaan dan keadaan ini tidak membuat kita untuk tidak saling menghargai, melainkan saling melengkapi. Tasumuk it, kami saling mendukung dan membantu satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, lewat refleksi di usbu yang baru dan bulan baru ini, firman Tuhan kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa pembaharuan Allah mendorong kita untuk mengasihi sesama, anggota keluarga kita, bahkan mengasihi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara bersaudara seiman kita, kawan sekerja kita, bahkan setiap orang yang kita jumpai dimanapun itu. Dengan penyertaan kuasa Roh Kudus yang membebaskan kita dari kesalahan dan dosa, serta mempersatukan kita semua dalam ikatan damai yang dianugerahkan oleh Tuhan, maka keselamatan dan pemulihan itu pun kita rasakan dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Kiranya karya keselamatan dan pemulihan yang kita semua peroleh dari Allah tetap menjadi sukacita dalam hidup kita semua, dalam menjalani aktivitas sebagai bentuk penerimaan kita terhadap pemulihan yang Allah berikan. Dari Bumi Duan Lolat, kami menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ke-21 tahun. Hula sogwe yarin itmiumu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Ese biohe awai sia samitnye ese biohe etrial sa
samke mata bini sker sa samne ma tiga gari awai sia samke Koye tetial sasam Morifera sawayo Kolane idye butke yano Koye tetial sasam Morifera sawayo Kolane idye butke yano Yamatatem awai Matetel sasamye Moriferas tinusne awayo Apabila hidup saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sagu satu patah bagi dua, hidup ini tak lalu manis. Satu hidup ini harmonis sama dengan Tuhan Yesus janji. Kalau kata satu hidup ini harmonis sama dengan Tuhan Yesus janji. Mari katong semua wujudkan firman-Nya, hidup rukun dan damai selamanya. Hidup rukun dan damai selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa syukur. Terpujilah namamu ya Allah, ya Tuhan kami. Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami umat manusia. Kami datang kepadamu di pagi ini. Kami naikkan puji dan syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami masih diizinkan untuk menikmati hidup sampai saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang berbahagia ini, kami datang mendoakan seluruh umat manusia di dunia ini, di berbagai negara, termasuk negara kami, negara Indonesia, yang saat ini ada di tengah badai, tantangan, cobaan pandemi COVID-19, di mana virus corona ini menyebar secara cepat dan mengancam sendi-sendi kehidupan manusia, yang akhirnya membangkitkan rasa ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kami sebagai umat manusia. Kami mohon ya Tuhan, selamatkanlah umat manusia, bahkan bangsa dan negara kami dari belenggu ancaman virus corona yang mematikan ini. Berikanlah bagi kami hikmat dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini.
Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini kami juga mendoakan para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, dan kepala daerah, kepala kecamatan, kepala desa, RT dan RW, dengan segala langkah-langkah strategis dan kebijakan-kebijakan serta anjuran-anjuran yang ditempuh untuk mencegah dan upaya memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan berbagai risiko yang dihadapi. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa bagi orang-orang yang positif atau terinfeksi virus corona, mereka yang terpapar di rumah sakit, mereka yang menjalani isolasi atau karantina mandiri, bahkan mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Berikanlah kepada mereka kekuatan, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang rela berjuang dan berkorban bagi sesama, para tenaga medis, yaitu dokter, suster, juru rawat, bahkan klinis servis yang ada di rumah-rumah sakit, para aparat TNI Polri. Mereka adalah relawan-relawan yang siap menerima berbagai risiko yang dihadapi. Anugerahkanlah kepada mereka hikmat, ketabahan, kesabaran, semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Doa kami pun menyertai pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, para pemimpin di berbagai SKPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, bersama para wakil rakyat di lembaga legislatif, para pimpinan di lembaga yudikatif, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Biarlah kami tetap bersatu hati, bergandeng tangan bersama masyarakat dan seluruh umat, supaya memaksimal kemungkinan untuk terbebasnya diri kami dari penyebaran virus ini. Dan ajarilah kami semua agar kami tetap taat dan setia mengikuti protokol kesehatan dan berbagai anjuran pemerintah dalam upaya memutuskan rantai penyebaran virus corona di daerah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami pun tak lupa berdoa kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang pada usia yang ke-21 ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin, sehingga misi besar daripada kabupaten ini mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di kabupaten, dengan visi misi masyarakat sehat, mandiri dan cerdas dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa kepada lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia, pimpinan-pimpinan kami yang ada di pusat sampai di daerah-daerah sekalipun. Bapak, hikmati mereka dengan hikmat kuasa-Mu, sehingga program-program yang mereka rancangkan dapat terlaksana dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam menjalani hari-hari hidup kami di usbu yang baru ini, kami percayakan hidup kami seanterunya dalam tangan Tuhan, agar dituntun, dipimpin, sehingga semua program kerja kami di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari sungguh kami penuh dengan kelemahan, dosa kami terlalu banyak dan sering menjadi penghalang dan penghambat komunikasi kami dengan-Mu, ya Allah, ya Tuhan. Untuk itu, ya Allah, ya Tuhan, kami mohon ampuni salah dan dosa kami, tebus dan baharui kami, layakan kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah seluruh pergumulan kami, tuntun jaga lindungi kami dalam seluruh hidup dan kehidupan kami, seraya kami memohon janji penyertaan-Mu dalam seluruh hidup dan kerja kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, mau menyertai, melindungi, memberkati seluruh hidup dan kehidupan kami, mulai dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah virtual edisi minggu ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita. Ratu Norkin Debesa, Tuhan memberkati. Saudara semua, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan
yang baru saja kita dengar memberikan kekuatan bagi kita di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Terlebih khusus juga bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang boleh merayakan setahun usia di tanggal 4 Oktober 2020 kemarin menjadi 21 tahun. Dengan bangga, saya ingin mengucapkan dalam bahasa Tanimbar, Rapunor Kit Dedesar, Tuhan Yesus memberkati kita semua.